Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita eh, akan membahas ya terkait dengan tugas ya yang kami selalu sudah saya berikan, yakni tugas PET analisis atau analisis jalur. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dari PowerPoint kelompok 3 ya. 3 yang terdiri dari Gina, Rose, dan Cindy. Rose dan Cindy. Baik, jadi di dalam soal itu sudah diberikan outputnya ya untuk di soal 1, di mana di situ ada 3 variabel ya, X1-nya kepemimpinan, X2-nya motivasi kerja, dan Y-nya adalah kepuasan kerja. Nah, kemudian untuk ANOVA-nya di sini juga sudah diberikan ya, diberikan outputnya termasuk koefisien dan model summary. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Untuk diagram jalur kita disuruh membuat gambarnya ya. Kita disuruh membuat gambarnya. Kemudian kita disuruh menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung. Kemudian kita melakukan uji hipotesis, baik itu secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Dan terakhir kita disuruh menghitung jumlah R-square ya, dan pengaruh lainnya. Baik. Nah, untuk gambar diagram jalur, kita bisa lihat di sini bagaimana X1 kepemimpinan dan motivasi kerja X2 dihubungkan oleh jalur R ya. R itu adalah koefisien korelasi. Sedangkan yang ada di garis menghubungkan antara X1 dan Y itu koefisien jalur YX1. Kemudian yang hubungkan X2 terhadap Y itu koefisien jalur YX2 ya. Selanjutnya adalah kita diminta menghitung koefisien jalur residu ya yang ada di atas kepuasan konsumen atau Y, yakni sebesar 0,404 ya. Adapun untuk mencari koefisien jalur residunya, kita tinggal selisihkan antara 1 dengan R square ya. Berarti di sini 1 dikurangi 0,837 untuk kemudian diakarkan, hasilnya adalah 0,404. Baik, kemudian untuk pengaruh X1 terhadap Y, di sini ada pengaruh langsungnya. Pengaruh langsungnya yaitu koefisien jalur YX1 0,399 dipangkat 2. Hasilnya adalah 15,92%. Kemudian untuk pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X2 ini sebesar 0,399 dikali 0,100 dikali 0,784. Sehingga hasilnya adalah 3,13. Pengaruh totalnya 19,05%. 19,05%. Nah, bagaimana untuk yang X2 terhadap Y? Untuk X2 terhadap Y, di sini kita tinggal pangkat 2 koefisien jalur X2-nya ya, itu sebesar 0,784. 0,784 dipangkat 2, hasilnya adalah 61,47%. Kemudian pengaruh tidak langsung, ini sama dengan yang pengaruh X1 terhadap Y ya, pengaruh tidak langsungnya 3,13 ya. Hanya memang perkaliannya dimulai dari bawah dulu. Bawah dulu berarti 0,784 dikali 0,100 dikali 0,399. Ya. Nah, ini sudah benar. Sehingga pengaruh total X2 terhadap Y-nya adalah sebesar 64,6%. Ya. Kemudian untuk uji hipotesis yang bersama-sama ya, kita tuliskan dulu H0 dan HA-nya.
Dan harus diingat kalau HO itu artinya tidak berpengaruh, tidak berkorelasi, dan lain-lain. Sedangkan H alternatif itu narasinya di situ ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, untuk membuktikannya, maka kita tinggal lihat di nilai signifikansinya di situ 0,00, di mana lebih kecil angkanya dengan eh, angka 0,05. Jadi 0,05 ini adalah standarnya ya, standar yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Nah, karena ini kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak dan HA diterima. Kalau H0 ditolak dan HA diterima artinya ada pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya secara parsial kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Kita lihat di sini 0,016. Yang dimana angkanya lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0 ditolak. Karena H0 ditolak maka HA diterima. Karena HA diterima maka kita bisa ambil kesimpulan kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. Kemudian yang motivasi kerja terhadap kepuasan kerja ya. Kita lihat signifikansinya 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05 berarti H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya adalah pengaruh R-square dan residual error. Jadi di sini untuk R-square kita tinggal lihat di tabel model summary ya. Jadi untuk mengetahui berapa besar pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama, kita lihat di R-square ini. Angkanya adalah 83,7%. Kemudian kita akan mengecek apakah hitungan antar pengaruh pengaruh secara parsial, secara masing-masing, apakah sudah benar atau belum. Kita tinggal jumlahkan aja pengaruh X1 terhadap Y-nya di sini 19,05%. Sedangkan yang X2 terhadap Y-nya adalah 64,6%. Digabungkan angkanya kurang lebih sama dengan R-square ini ya. Atau sama dengan R-square ini yakni 83,7%. Sedangkan sisanya yang mempengaruhi faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebesar 16,3%. Oke. Ini yang nomor 1, nanti kita lanjut ke nomor 2.